Saudara, 3 jenazah korban jatuhnya pesawat latih di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten dimakamkan di kampung halaman korban. Salah satu korban jatuhnya pesawat latih di Tangerang Selatan, Mayor Purnawirawan Suwanda, dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Orang tua, istri, anak, dan kerabat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Kebun Kelapa RW 09. Korban terakhir berkomunikasi beberapa menit sebelum pesawat jatuh. Awal mendengar musibah ya di jam 14.43. Sebelum itu kan saya sekitar 1 menit sebelum kejadian itu saya telepon ke bukan telepon, maksudnya informasi ke papa untuk tanggal 21 kan ada event di Tanjung Lesung. Beliau bilang menunggu info dari beliau gitu. Ya, terus setelah saya infokan 14.42 itu 14.43 saya diinfokan lagi untuk dari kondisi papa saya, dan di 43 itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan di BSD itu. Dikawal petugas kepolisian Polda Metro Jaya, salah satu korban pesawat latih jatuh di BSD Tangerang Selatan, Farid Ahmad, tiba di rumah duka di Kompleks Grand Villa Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Usai disolatkan di masjid dekat rumah duka, jenazah Farid Ahmad, teknisi di pesawat itu, langsung dimakamkan di TPU Cisasawi, Cihanjuang, Bandung Barat, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, yang Anda saksikan ini merupakan dokumentasi pesawat jenis Teknam milik Indonesia Flying Club. Sebelumnya mengalami kecelakaan di BSD Tangerang Selatan Minggu sore. Pesawat ini memiliki spesifikasi bermesin ganda ringan. Pesawat memiliki bobot 680 kg dengan kecepatan jelajah maksimal 269 km per jam. KNKT saat ini terus menyelidiki penyebab pesawat latih Teknam P2006T yang jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan. Sejauh mana penyelidikan dan penyebab pesawat latih ini jatuh, kita terhubung dengan Ketua KNKT Suryanto Cahyono dan juga John Brata, salah satu pilot senior. Selamat petang Pak Suryanto dan juga Pak John. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak. Ya Pak Suryanto, jika melihat spesifikasi dari pesawat latih Teknam P2006T ini, Anda bisa dijelaskan seperti apa spesifikasi dari pesawat ini? Ya, spesifikasi pesawat ini kurang lebih pesawat bermesin ganda ringan dengan 2 mesin yang berkapasitas 100 HP masing-masing mesin dengan mesin Rotax dengan berpendingin water cooled. Nah, pesawat ini memang bisa dipakai dalam beberapa hal seperti yang dipakai untuk hobi ataupun sebagai pesawat latih ringan. Jadi, tapi saat ini penggunaan pesawat itu oleh klub dipakai untuk kepentingan-kepentingan di klub itu dan bukan untuk masalah komersial. Ini diduga pilot berusaha mendarat darurat namun menabrak pohon dan sempat ada kode Mayday.
Kalau dilihat dari peristiwa tersebut, apa yang bisa Anda baca? Jadi lapangan yang mau didarati untuk pendaratan darurat itu memang di luar jalur dari penerbangan ke arah Pondok Cabe. Hal itu mengidentifikasikan bahwa memang pilot sengaja atau intended untuk mengarahkan pesawat ke lapangan tersebut. Tapi ya naasnya sebelum mencapai lapangan kurang lebih cuma 25 meter sebelum ada pohon besar dan pesawatnya terkena di pohon itu terus terpelanting jatuh ke pinggir lapangan. Nah kalau kita lihat situasi daerahnya di daerah tersebut, memang lapangan yang dituju oleh pilot itu adalah lapangan yang paling ideal untuk melakukan pendaratan darurat. Jadi di sini kami tidak tahu, belum tahu apa alasan pilot untuk mendarat secara darurat di lokasi tersebut. Baik. Kurang lebih sampai saat ini adalah informasinya seperti itu, Mbak. Dan sudah bergabung bersama kami salah satu pilot senior, John Brata. Tapi sebelum saya ke Pak Brata, saya coba tampilkan visual berikut ini. Ya, ini adalah pesawat PKIFP yang kemarin terjatuh di BSD Tangerang Selatan. Ini adalah pesawat Teknam P2006T yang mendarat darurat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat kemarin. 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Saya akan menyapa Pak John Brata. Pak Brata, apa yang bisa Anda gambarkan terkait spesifikasi pesawat ini? Karena dari informasi sementara ini kalau dilihat pesawatnya juga masih baru ya Pak Brata? Ya. Kalau pesawat itu begini Mbak ya, soal baru atau tidak itu nggak jadi masalah pesawat itu. Itu kan tergantung dari maintenance. Jadi pesawat itu tergantung ya, satu keadaan pesawat itu bagaimana gitu ya. Bagaimana pemeliharaannya, yang menyiapkannya, sama pilotnya. Pilotnya itu kan kebetulan katanya di situ ada 3 itu ya. Mungkin captain sama co-pilot sama satu mungkin bisa jadi observer, bisa jadi juga gitu kan. Gitu aja. Kalau dari itu dilihat dari segi pesawatnya. Itu harus selalu kayak gitu. Jadi kalau kita terbang itu pertama-tama kan kita kan baca ada pesawat itu dilengkapi dengan namanya logbook. Logbook itu catatan mengenai kondisi pesawat itu yang harus ditandatangani oleh teknik ya yang mempunyai license untuk bisa merilis pesawat itu sendiri. Pesawat itu siap. Halo? Iya, silakan Pak Brata. Ya, bisa diterbangkan atau tidak. Jadi kita pilot itu biasanya kita lihat di logbook kita, oh ini yang menerbangkan siapa, si Captain Anu gitu. Terus apa nih dia, klasen dia, ada pesawatnya kejadiannya apa-apa nih, misalnya dia pernah nabrak apa burung atau apa kayak gitu, kondisinya bagus. Oke, kalau kondisinya bagus sudah ditandatangani oleh teknik yang akan merilis, baru kita berani terbang gitu di situ gitu. Pak Brata, ini kan pesawat diketahui terbang dari Tanjung Lesung. Dari Pondok Cabe ke Tanjung Lesung tidak ada masalah, lalu dari Tanjung Lesung kembali ke Pondok Cabe, lalu kemudian diduga memang cuacanya kurang baik. Biasanya apa yang terjadi ketika pesawat jenis Teknam ini mengalami cuaca yang buruk? Biasanya begini, kalau cuaca buruk itu tergantung ya. Jadi pilotnya harus punya preparation. Preparation itu dia harus bisa memilih cuaca itu. Jadi kan cuaca itu biasanya buruk itu kita terhalang oleh awan. Nah awan itu banyak macam-macam, ada yang cumulus nimbus, ada yang cirrus, ada itu. Kita lihat awannya yang mana nih. Kebanyakan kita menghindari kalau pesawat awan itu yang putih itu ya, itu bahaya itu. Tapi kalau kelabu, misalnya hujan, nggak apa-apa hujan itu sebetulnya. Tapi kita ada preparation, kalau hujan kita harus menghidupkan ini itu. Supaya artinya itu mestinya jangan sampai mati begitu. Apa yang biasanya harus disiapkan seorang pilot ketika mengendalikan pesawat jenis ini dikala cuaca tidak begitu baik? Ya itu kita lihat ya, jadi di situ dia punya checklist ya. Checklist namanya
kondisi incoming weather jelek misalnya kayak gitu kan ya. Incoming weather jelek kan dia punya radar, pasti dia punya radar. Kalau nggak punya radar dia pasti nggak akan terbang. Nah, radar itu kita dilihat, di radar itu bisa kita lihat. Kita menghindari awan yang putih jelas, itu bahaya, itu biasanya termasuk turbulen namanya. Nah, orang kebanyakan itu pada takut kalau hitam gitu ya. Padahal hitam itu hujan. Hujan itu sebetulnya nggak ada apa-apa, udah stabil itu. Kalau hujan itu udah stabil kayak gitu kan ya. Jadi kita masuk aja ke hujanan lah kayak gitulah. Ya cuman ya seperti kayak gitu. Jadi preparation-nya tuh ada checklist-nya soalnya. Oke. Gitu. Oke, Pak Suryanto, kalau dari KNKT sendiri sejauh ini investigasinya sudah sejauh mana? Apakah kotak hitam atau black box ini sudah berhasil dibuka? Memori card-nya? Black box-nya, Mbak. Jadi kita ada semacam PCMC card yang terpasang di namanya Garmin 1000. Nah, kita lagi mencoba untuk menemukan kartu itu. Kartu itu berisi data penerbangan. Karena ini bukan black box, ya kemungkinan kalau memang masih bisa dibaca nanti kita akan baca data-data penerbangan seperti kondisi mesin, terus kecepatan, ketinggian, dan ada beberapa parameter yang saya lupa apa saja parameternya. Itu semacam black box lah, tapi ini bukan black box. Kalau black box kan memang terkena benturan, terkena api, panas yang tinggi itu tidak ada masalah. Tapi ini kan ya bukan seperti black box, jadi kemungkinan bisa datanya juga rusak gitu. Kalau komunikasi antara pilot dan juga pihak ATC sebelum pesawat jatuh, apakah sudah ditemukan atau sudah teridentifikasi? Kita sudah tahu, tapi kita berencana mungkin besok atau besok lusa baru ke ATC untuk melakukan interview dan meminta rekaman percakapan pilot itu yang terakhir dan sebelumnya. Lalu biasanya apa yang harus dilakukan pihak KNKT sendiri untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan serupa dengan menggunakan jenis pesawat serupa agar peristiwa ini tidak kembali terjadi? Jadi karena pesawat ini tidak ada black box, kita memaksimalkan semaksimal mungkin informasi yang kita dapat dari wreckage, dari penjelasan orang-orang, dari log pesawat ini pernah mengalami apa saja dan perbaikannya apa saja. Nah, terus kemudian dari penjelasan-penjelasan pilot-pilot yang menerbangkan pesawat ini, terus kemudian dari hasil-hasil interview dengan ATC tadi, nanti kita akan melakukan analisa dan mencocokkan dengan kalau perlu ada pengujian komponen yang kita bisa untuk mengetahui penyebab dari masalah. Tapi kalau jalur penerbangannya sendiri ini sudah sesuai tidak sih? Artinya dalam artian jalurnya sudah sesuai yang memang diperbolehkan? Ya memang dibatasi ketinggiannya kalau nggak salah di daerah situ karena kan ada konflik untuk kalau terlalu tinggi nanti konflik dengan rute yang ke Cengkareng dan rute yang ke Halim, maka ketinggiannya dibatasi kalau nggak salah ya sekitar 1000 feet. Nah jalurnya memang jalur itu dari Tanjung Lesung memang mengarah ke Pondok Cabe. Oke. Pak Suryanto, kalau dari identitas ketiga korban yang berada di dalam pesawat, apakah betul ini merupakan pilot senior yang ikut memegang kendali saat pesawat itu terbang? Ya, dua pilot ini cukup mempunyai jam terbang yang cukup panjang dan satu orang lagi adalah teknisi dari pesawat itu sendiri. Jadi memang ada. Tentunya pilot pesawat ini mandatorinya diawain oleh satu pilot, tapi juga bisa dua pilot sebagai pilot dan kopilot. Saya akan bergeser ke Pak Brata. Pak Brata, jika dalam kondisi cuaca yang tidak begitu baik dengan jalur, sebenarnya kalau ini bisa dikatakan bukan jalur yang begitu panjang ya antara Tanjung Lesung menuju Pondok Cabe. Apa yang harus dilakukan seorang pilot untuk menghadapi situasi ini?
Nah begini, jadi kan sebelum terbang itu kan dia harus cek weather juga kan, weather forecastnya kayak gimana kayak gitu. Jadi dia harus mempersiapkan diri yang kayak gitu kan. Kalau misalnya di dalam perjalanan itu biasanya kita ditentukan kalau zaman saya yaitu namanya whisky berapa gitu. Jadi jalurnya itu whisky berapa dan kita itu dikasih area kita untuk jalurnya itu ya itu kalau nggak lupa nih saya 3,5 kilo ke kiri 3 kilo ke kanan. Jadi kita punya jalur kurang lebih 10 kilometer yang rute kita tuh jalan kita kalau kayak mobil kayak kita selama itu kita di situ kita aman kayak gitu. Nah kalau kita cuacanya jelek misalnya di depan waduh ada awan yang kira-kira kalau menurut radar kita itu ada turbulen ya kita bisa minta ke tower, kita minta to the left or to the right kayak itu dikasihkan. Kalau nggak bisa kalau misalnya ada traffic kiri kanan ada traffic, kalau misalnya kita nggak mungkin dikasih. Oke. Ya, kita harus Tapi ada tidak sih Pak, kalau ada sistem tertentu yang bisa membantu untuk menangani cuaca buruk di tipe pesawat seperti ini? Radar itu satu-satunya radar. Radar itu yang kita bisa lihat. Radar itu kalau di radar itu ya, kalau awannya gelap itu hujan biasanya. Kalau awannya putih, nah itu turbulen itu baru mulai matang dia. Itu goncangannya keras lah gitu goncangannya gitu kita bisa dibanting-banting dan yang penting itu bukan cuma itu yang penting itu mesin kita jangan sampai mati kalau kita masuk ke cuaca yang jelek gitu jadi kita ada preparation misalnya kita hidupkan segala macam lah ada di situ teknisnya. Baik. Jadi begitu masuk kemungkinan hujan yang akan mengganggu mesin itu udah terisolasi dapat terdeteksi terlindungi lah gitu. Kalau itu gitu aja. Baik. Ya. Pak Suryanto, berapa lama proses investigasi ini akan membutuhkan waktu untuk mengetahui penyebab utama dari kecelakaan? Saat ini kita masih mempelajari Mbak, kita belum tahu kompleksitasnya dan informasi apa saja yang masih kita butuhkan. Mungkin terlalu dini lah kita bisa berapa lama karena datanya baru terkumpul sebagian kecil dan kita belum melakukan detail investigasinya Mbak. Baik, terima kasih Ketua KNKT Bapak Suryanto Cahyono dan juga salah seorang pilot senior Pak John Brata sudah memberikan perspektifnya pada sore hari ini di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore.